Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kembali lagi di YouTube channel saya. Kali ini saya akan menjelaskan tentang cara penggunaan Quizizz. Yang pertama, tentunya kita harus mempunyai akun Quizizz dulu ya. Di sini saya menggunakan akun Google saya. Nah, setelah masuk di sini, sebelumnya saya sudah memiliki beberapa quiz. Nah, di sini saya akan menjelaskan cara untuk membuat kuisnya. Langkah yang pertama adalah klik create quiz. Kemudian menuliskan nama kuisnya. Lalu memilih kriteria atau subjeknya. Nah, seperti ini tampilannya. Nanti akan muncul beberapa menu untuk kuisnya, bisa dalam bentuk multiple choice, checkbox, fill the blank, pull, kemudian dan lain-lainnya. Di sini ada menu slide, di mana menu slide itu tadi bisa digunakan untuk membuat presentasi. Nah, di sini saya membuat yang multiple choice. Untuk soal yang pertama di sini sebelumnya soalnya sudah dibuat dulu ya, jadi tinggal copy paste gitu. Lalu memilih jawabannya. Kemudian jangan lupa untuk mencentang jawaban yang benar. Nah, kemudian di sini ada tanda petir, di mana tanda petir itu kita harus mengupgrade dulu. Jadi kalau misalnya ada tanda-tanda petir gitu, diabaikan aja. Untuk time-nya atau waktu yang digunakan untuk mengerjakan ada variannya. Di sini saya memilih yang 20 detik setiap soal. Kemudian di OK. Nah, akan muncul tampilan seperti ini. Ini untuk soal yang pertama. Kemudian saya memilih untuk jalur ninja. Di sini saya menggunakan soal dari yang ada di Quizizz sendiri. Di sini menggunakan menu teleport, bisa mencari soal yang sesuai dengan subjeknya. Di sini saya mencari soal untuk matematika SD. Nah, kalau sudah menemukan soal yang tepat atau pas, diklik tombol add. Nah, nanti akan langsung masuk ke bank soal kita seperti ini. Untuk soal yang lain juga sama seperti itu. Di sini karena hanya contoh, jadi saya mencari soal-soal untuk SD.
Untuk soal, bisa membuat soal dalam bentuk teks atau bukan pilihan ganda gitu ya. Jadi nanti siswa kita bisa menuliskan jawabannya. Nah, seperti ini saya sudah membuat 15 soal. Kemudian kita edit. Di sini bahasanya bahasa Indonesia, untuk kelasnya kelas 4 sampai kelas 6 SD. Lalu kita bisa milih untuk public, private, dan lain-lainnya. Lalu klik save. Nah, di sini kuisnya masih ranknya nilainya 7,5 atau pas KKM ya. Karena saya ingin nilainya dapat 10, jadi saya kasih foto untuk kuisnya, jadi seperti logo ikonnya gitu. Nah, seperti ini, kemudian di save. Oke, sudah jadi semuanya. Nah, kalau misalnya teman-teman ingin menambahkan gambar juga bisa. Misalnya di sini ada gambar ya. Nah, gambarnya mau diedit atau mau diganti gambarnya juga bisa. Di sini ada menu image atau gambar itu, dimana gambar ini bisa dirubah, bisa di delete kemudian diganti yang baru. Oke. Kemudian di save. Oh ya, jangan lupa mengganti waktunya. Di sini saya menggunakan waktu 20 detik, yang mana waktu 20 detik itu untuk semua soal. Jadi setiap mengerjakan satu soal waktunya 20 detik. Kemudian di save. Nah, seperti itu sudah jadi. Kemudian di publish. Linknya itu bisa di copy untuk di share, atau nanti kita buat share ke grup kelas kita yang ada di Google Classroom. Nah, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Ini untuk tampilan murid. Sekarang saya masuk ke tampilan guru. Untuk tampilan guru, teman-teman hanya harus menambahkan slide admin, di mana slide admin itu kita, misalnya kalau teman-teman sudah jadi masuk, sudah terlanjur jadi siswa, itu bisa menjadi guru dengan cara dikasih slide admin. Nah, untuk kuis yang tadi kita buat, saya memilih yang klasik. Ada klasik, tim, dan juga tes. Kalau tes nanti siswa kita harus memiliki akun Quizizz. Di sini saya beri waktu unlimited, karena untuk kalau misalnya dia hanya satu kali mengerjakan, berarti bukan kuis ya, dia itu tes. Hanya satu kali mengerjakan, jadi dia harus punya akun. Nah, sekarang saya dalam mode klasik, di mana mode klasik ini siswa harus memasukkan kode
yang sudah saya buat ini tadi dengan mengeklik atau masuk ke web joinmyquiz.com. Seperti itu. Bagaimana kalau misalnya teman-teman mau membuat kuisnya itu dijadikan PR lalu dimasukkan di Google Classroom. Di sini saya menggunakan PR mode PR, lalu custom deadline-nya bisa diganti atau dirubah, misalnya besok no deadline, bisa diklik atau tanpa diklik. Kalau tanpa diklik ada deadline-nya. Nah, di sini nanti muncul logo Classroom. Diklik saja logo Classroom-nya. Masuk ke Google Classroom-nya, akun Google Classroom-nya. Jadi sebelumnya teman-teman harus memiliki akun Google Class dulu, di mana akun itu teman-teman sudah menjadi sebagai guru. Jadi sudah ada kelasnya dulu, sudah bikin kelas, nanti tinggal memasukkan ini ke Google Classroom tadi yang kita buat. Nah, itu tadi sudah berhasil terhubung. Kemudian kita edit lagi, kita masuk ke Google Classroom lagi. Nah, ini tinggal memilih kelasnya tadi. Sebelumnya saya sudah membuat kelas khusus di sini, IHT Quizzes. Itu dicentang, kemudian di save. Oke, sudah berhasil. Nah, di sini skor maksimalnya juga diperhatikan atau di defaultkan. Kemudian di next. Nah, kalau muncul tampilan seperti ini berarti kuis yang kita buat tadi sudah masuk ke dalam kelasnya Google Classroom. Kita cek dulu, masuk ke Google Classroom. Masuk ke IHT Quizzes, diklik. Jadi dalam pembelajaran daring ini kuis model game kayak gini tuh sangat buat refreshing siswa-siswa kita, jadi biar nggak jenuh gitu kan. Biasanya kalau misalnya kita membuat kuis itu kan hanya menggunakan Google Form ya. Nah, di sini bisa menggunakan Quizzes. Nah, ini sudah masuk Quizzesnya. Jadi nanti siswa kita yang masuk ke dalam kelas yang kita buat ini tadi, dia bisa mengakses kuisnya. Seperti itu. Lalu untuk penskorannya bagaimana? Kita bisa melihat ke report, di mana report itu akan muncul jika beberapa siswa kita sudah mengerjakan soal. Jadi kita bisa mengunduhnya dalam bentuk Excel seperti ini. Nanti karena ini belum ada
partisipannya, jadi belum bisa di-download ya. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.